Kembali mari kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah. Pagi hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah dimudahkannya bisa sama-sama melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah yang al-alim wal khabir, Allah yang maha tahu, tidak ada di dunia ini sesuatu yang tidak diketahui. Malaikat yang halus jadian untuk melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditakutan, apa yang ditanya Allah kepada para malaikat yang baru naik? Kata Allah, bagaimana keadaan hamba yang ada di dunia? Orang-orang yang salat subuh berjamaah diinformasikan, dipadahkan oleh malaikat, hamba-Mu ya Allah, dia melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Subhanallah. Ini kelebihan, ini keistimewaan didoakan oleh para malaikat. Orang yang salat subuh berjamaah didoakan oleh para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang didoakan oleh malaikat. Amin. Kemudian yang kedua, tidak hati-hatinya mari kita selalu baca salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Sekali lagi, Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling mulia tidak ada selain daripada Rasulullah SAW. Sehingga Allah memerintahkan kepada kita agar selalu bersama dengannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan subuh kemarin kita menceritakan tentang orang-orang yang dapat taubat. Ada 7 golongan. Sab'atun yawma la zilla illa zilluhu. 7 golongan yang pada hari kiamat di padang mahsyar itu yang akan mendapatkan naungan arsy. Pada hari itu tidak ada tempat berteduh, tidak ada tempat bernaung kecuali di dalam bawah naungan arsy. Dan kita tahu yang namanya arsy itu lebih luas daripada bumi dan langit. Arsy itu lebarnya, luasnya, gedalnya, lebarnya itu lebih luas daripada langit dan bumi. Menurut dalam hadis, salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah tentang sifat arsy. Rasulullah, yang namanya arsy itu bagaimana? Rasulullah mengatakan, seandainya bumi dan segala isinya, langit dengan segala isinya dikumpulkan jadi satu, dilemparkan kepada arsy, melaksanakan melempar sebiji dan ayat juga ya dilempar ke tanah lapangan, kan tidak ada artinya, ada kelihatan dunia dan isinya, langit dengan isinya dikumpulkan, dilemparkan ke arsy, ibarat kita melemparkan sesuatu yang sangat kecil di tempat daripada luasnya arsy. Tapi untuk hari kiamat di padang mahsyar nanti ada orang-orang yang akan dapat taubat. Siapa di antara? Semalam telah sebutkan, di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil muslim. Seorang laki-laki yang hatinya tidak pernah lupa
di dunia ini tempat yang paling mulia, tempat yang paling disenangi, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Sehingga kita tuh kalau bisa masjid ini kita jadikan rumah kita. Dalam hadis demikian. Kalau rumah kita jadikan kayak kuburan, ya kan? Jadi kada tapi lawas mulai dari rumah banyak di masjid, semestinya memang demikian. Rasulullah mengatakan, jadikanlah masjid itu rumah bagi kalian. Subuh ada di masjid, zuhur ada di masjid, asar ada di masjid, maghrib ada di masjid, isya ada di masjid. Subhanallah, luar biasa. Orang yang akan dapat dawal arash, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Satu. Yang kedua, hadis mengatakan syabun nasya'a fi ibadatillah. Orang tak tahun, syab itu pemuda, tahun. Orang tak masih remaja, masih adun, nasya'a fi ibadatillah, rajin beribadah. Orang muda. Orang muda. Karena pada hadis ini orang muda yang ada pada orang atas anak Tuhan, ya, sudah 50, 60, ya, 70, apa, di atas pada 40 itu pasal, di atas 40 itu pasal. Bagaimana orang yang tua inilah yang berbawa saja? Kenapa dikatakan oleh Allah syabun nasya'a fi ibadatillah, ini diberikan kelebihan kepada orang anas? Karena orang muda ini jarang akan banyak takut belajar menuntut ilmu. Orang muda jarang. Orang muda yang rajin baca Al-Quran jarang. Orang muda yang rajin salat beribadah jarang. Orang muda rajin baca salawat jarang. Orang muda rajin ke majelis taklim jarang. Bijaknya aja majelis taklim. Ingat, kita kalau ke majelis taklim jangan diulah hanya sekadar berhadiah. Ke majelis taklim itu bukan sekadar rame-rame. Tidak, kita ke majelis taklim ke majelis ilmu yang benar-benar tawaitunya tuh talabul ilmu, tujuannya tadabbur menuntut ilmu. Ada berhadiah. Apa maksudnya ada berhadiah? Serius, ini belajar menuntut ilmu serius. Kalau hanya pengobatan orangnya kurang pindah rapi tulang dua, ya kan? Dapat kira berhadiah, kan? Tidak. Belajar menuntut ilmu itu bukan untuk membuat berhadiah, tapi serius belajar menuntut ilmu dengan dia ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sehingga karena berhadiah aja di majelis taklim, latihan bidian banyak di majelis taklim karena ada serius. Ya dulu nih, kaitan boleh tambah malam, jangan di acaranya malam atau siang. Sudah sampai kan wah sekali itu ada sebenarnya kalau dilihat juga. Majelis taklim sekarang banyak di mana-mana, majelis taklim banyak di mobil lurus sampai sekarang tuh masih lagi bermotor aja lagi. Karena apa? Di masjid orangnya kada banyak. Karena apa?
Muncul pertanyaan, kalau orang tua kok masjid? Nah, sinilah judul. Kalau anak muda ke masjid itu termasuk hal yang luar biasa. Kenapa? Karena dia muda, semestinya dia berlarian, semestinya dia orang-orang, tapi ternyata dia tidak. Dia beribadah, dia rajin berdoa, rajin menuntut ilmu, dia rajin belajar, rajin mendengar. Ini luar biasa. Kalau kita tantuha itu bilang ada sama masjid luar biasa juga. Kalau orang tua ke masjid, kita orang tua itu ya apa lagi ada ke masjid. Kalau anak muda ada ke masjid, dan punya sudah tua ke masjid masih ada harapan. Tapi kalau orang tua sudah beranak, sudah bercucu, ya kan, sudah berbau tanah, ada ke masjid, kapan lagi? Kapan lagi? Nah, oleh karena itu nilainya orang tua ke masjid wajar. Tapi bila orang tua ada ke masjid kurang aja. Kenapa? Karena udah tua aja ada ke masjid, bayar apa lagi? Beranak sudah ada ke masjid juga lagi, ya kan? Bercucu pula sudah ada ke masjid, bayar apa lagi? Ya kan, bayar apa lagi? Nah, oleh karena itu hadis Rasulullah mengatakan anak muda yang mau beribadah, anak muda yang rajin beramal, nasya'un nasya'a fi ibadatillah, dia akan dapat tawaban arasy. Dua, yang akan dapat tawaban arasy di antaranya adalah anak muda rajin beribadah. Yang ketiga, rajulun dzakarallah fi khala'in aw fi wada'in fa fadat aidan. Rasulullah yang akan dapat tawaban arasy padanya seorang laki-laki di waktu yang sunyi, di waktu malam yang sepi, orang berikan dia baru salat ya, baca Quran ya, berzikir ya, baca tasbih ya, baca istighfar ya, fafadat aidahu, mengalirlah air mata. Kita kalau tengah malam di waktu yang sunyi, ingat lawan dosa yang sudah kita lakukan. Di waktu malam yang sunyi kada ada orang, siapa ada tahu anak kiri aja kada tahu, ya kan? Kita bangun berzikir kepada Allah, fafadat aidahu, ternyata mengalirlah air mata. Inilah yang akan dapat tawaban arasy. Ini kelebihan keistimewaan bangun di waktu malam. Ini kelebihan kalau kita beribadah di tengah malam. Seorang laki-laki yang berzikir di waktu yang sunyi, di waktu yang sepi, tidak ada orang, tapi dia berzikir kepada Allah sampai menitisan air matanya, dia akan dapat tawaban arasy. Dia dikatakan oleh Rasulullah, setitis air mata akan bisa memendam hati neraka. Kita banyak orang menangis di dunia ini, banyak menangis, tapi menangisnya itu bukan karena dikir kepada Allah. Menangis kadang-kadang karena kematian anaknya, kematian suaminya, kematian istrinya. Menangis mungkin karena ada bala, mungkin hartanya yang hilang. Menangis mungkin karena apa sebenarnya. Banyak orang yang menangis, tapi kalau mau menangis di waktu tengah malam berzikir kepada Allah, dan aidahu, Rasulullah berzikir kepada Allah sampai dia menitiskan air mata. Dia ini adalah seorang laki-laki yang akan dapat tawaban. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah di waktu malam, di waktu sunyi, waktu tengah malam, sudah 2/3 malam berlalu, jam 2, jam setengah 3, jam 3 malam, jam 4 malam, dia bangun, dia bangun Allah Akbar. Subhanallah.
Yang keempat yang akan dapat tawaran arus, seseorang sama seseorang. Kita ini kan biasanya ada kawan waktu kita di kuliah, ada kawan kita waktu kita di pondok, waktu kawan kita sama-sama di kantor di mana. Tapi sama-sama kawan jadi saling memperhatikan. Bila dia kada turun, datang kemerdekaan, apa ada, sehingga sampai antara satu ini berada kayak orang berdasar, kayak orang bersaudara. Tapi dia ini saling mengasihi, saling menyayangi, lillahi ta'ala, tidak ada tujuan apa. Kalau ada tujuan apa, ya kan tidak ada. Benar-benar dia sebagai seorang hamba Allah yang beriman, dia sudah sayang dengan dia juga sayang dengan dia. Bukan dia apa-apa, tidak ada hubungan apa-apa, hubungan itu lillahi ta'ala. Kalau dia tidak ada, dia ingat. Kalau dia ada, dia sayang. Pokoknya dia bertemu, cinta karena Allah. Dia berpisah, cinta karena Allah. Dua orang lagi yang dia bersahabat, saling sayang menyayangi ini akan dapat juga tawaran arus. Akan dapat juga tawaran arus. Jadi nomor 4 diantaranya dia berpisah karena Allah, dia bertemu karena Allah, saling sayang. Nomor 5. Yang kelima, rajulun, seorang laki-laki, da'athu imra'atan jamilatan, didiam, dipanggil, didatangi, bibi dia tampak. Lalu dia didatangi, bibi dia langgar orangnya. Dia takut karena Allah. Dan ini tidak ada orang yang tahu, tapi dia karena takut dengan Allah, dia tidak mau berbuat yang tidak benar karena takut dengan Allah Subhanahu. Seorang laki-laki didatangi bibi dia talakkan, ada orang ramaian, dia ada orang pamadalan, hanya dia berdua saja, tapi laki-laki ini takut dia tidak berani berbuat yang tidak benar, dia tidak berani berbuat yang tidak baik, dia takut kepada Allah SWT. Laki-laki ini akan dapat tawaran arus. Coba bayangkan, kalau dia tawarkan datang, dia kan ada laki-laki dia ada. Ya kenapa di sinilah kita tahu bahwa saya antara insan yang namanya manusia, laki-laki dan bini-bini ini yang berbeda jenis ini. Dan ini termasuk bagian ya daripada sesuatu yang kita harus hati-hati hidup ini. Kalau kita lelakian ini yang sangat hati-hati manusia hidup di dunia ini, termasuk diantaranya adalah wanita. Ya kan? Ada yang mengatakan harta, ada yang mengatakan tahta. Ya, ini sesuatu yang menggiurkan. Kita orang yang beriman, kita orang yang saleh ini akan mencoba juga macam ini. Cobaan yang pertama dulu kita ini harta, ya kan? Cobaan yang kedua tahta, cobaan yang terakhir wanita. Ini berat ini berat, ya kan? Yang pertama kita hidup di dunia ini. Orang beriman, orang yang saleh itu sudah dipadahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun katabna fi zabur min ba'di dzikri anal arda yursi'u ibadiy salihun. Sesungguhnya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab katabna fi zabur. Apa kata Allah? Dunia ini oleh Allah akan disiapkan bagi orang-orang yang saleh. Jadi orang yang saleh itu oleh Allah sudah dipadahkan dunia ini kesandikan. Jadi bila kita orang saleh, orang yang baik, dunia itu bukan dicari, dunia itu akan datang. Disinilah cobaan bagi kita orang yang beriman. Apa cobaan kita? Kita tahankah dengan godaan dunia ini? Maka karena itu dunia, jalur sering banyak-banyak. Dan bila kita ada orang meninggal dunia, dapatkan bila orang menangis. Bapak ayat itu bila bertemu. Karena
dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita diambil dunia, ada manusia hidup di dunia, memiliki dunia, mencari dunia itu kan ada dilarang. Cuma tak ada baik itu kalau kita dikedah akhirnya jadi gila dunia. Nah, jangan baiknya ya kan kita tuh gila dunia. Apa artinya gila dunia? Yang ada di dalam hati kita ini bukan dunia semestinya, yang ada di dalam hati kita ini semestinya orang yang memiliki dunia. Semestinya kita ini selalu ingat dengan Allah yang menjadikan dunia dan segala isinya. Tapi bila orang gila dunia, di dalam hatinya ini bukan yang Allah, di dalam hatinya ini bukan ingat dengan yang memiliki dunia, tapi ingat dengan dunia. Sehingga keluar di mulutnya, pembicaraannya itu yang keluar dunia aja, dunia aja, dunia aja yang keluar di mulutnya. Kenapa? Karena dunia ini yang jadi di dalam hatinya. Semestinya keluar di mulut kita ini jangan dunia. Semestinya keluar di mulut kita ini adalah orang pemilik dunia. Subhanallah, 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 subhanallah. Keluar di dalam mulutnya Allah pemilik dunia. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bagaimana kalau kita bekerja dunia, kerjakanlah pekerjaan dunia, tapi ingat ini yang kita kerjakan adalah urusan dunia. Dan ini adalah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Tapi jangan sampai di dunia ini mau dunia tapi tidak benar. Ya kan? Kayak apa untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya sebagaimana yang terjadi sekarang? Ya kan? Tidak bukan baik. Ada salah seorang yang kan sekarang rapi-rapi ya kan dia masih mau dituntut hukumannya hukuman mati menkorupsi duit asabri, duitnya ampunnya seorang wirawan hubungan api ya kan dikumpulkan ada sekitar kalau jangan salah 21 triliun satu orang, 21 triliun satu orang di besar-besar jadi di pulau ya dikuasai oleh seseorang. Aduh, kita berdalam duit itu kan secara real 1 miliar itu banyak badan. 1 miliar dia kan, ini yang jadi masalah. Artinya kalau kita melihat ini termasuk bagian daripada orang yang gila dunia. Jangan aja 21 triliun itu milik seorang hasil bekerja, hasil pegawai, hasil ini, hasil bisnis dan apa-apa. Ada ini punya orang. Dan sinilah kita jadi pertama yang kedua tadi yang kalimat tadi orang yang digoda oleh seorang orang tua ya kan tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita masuk bagian daripada sab'atul yawma zilla illa zilluhu adalah seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain. Tangan kanan yang memberikan, tangan kirinya ada tangan. Artinya apa? Dia rajin menolong, dia rajin membantu orang, tapi tidak ada tujuan lain kecuali hanya semata kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk bagian daripada orang yang akan mendapatkan naungan aras pada hari kiamat nanti. Seorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain, tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Tapi dari sinilah ada tapinya. Pemberian ini ada dan harus diberitahukan dengan orang lain. Jangan sembunyi-sembunyi. Pemberian apa? Sedekah wajib. Zakat itu jangan beredar. Karena kemudian beredar kita dipadahkan orang akan berzakat kita. Zakat itu sedekah wajib harus kita berikan kepada orang dan orang lain tahu kita memberikan zakat itu sebagai apa? Kita berharap mudah-mudahan orang tak mendalannya kita nak zakat dulu ya. Oh, orang udah keluarkan zakat kasih dulu kita keluarkan zakat. Jadi tujuan kita itu apa? Supaya orang akan ada
namanya dakwah bil hal. Artinya dapat mandawai orang lain, tapi ada berucap prakaiannya, ya kan? Oh, rajin baca Quran. Ya kan, kok orang baca Quran? Oh, jadi orang melihat, oh, ini baik baca Quran. Berarti aku yang harus baca Quran juga. Oh, rajin orang ini ke masjid taklim, ya kan? Oh, kita nak melihat itulah tadi. Oleh karena itu di antara ada dua hal yang harus kita itu boleh bahasa kita aja itu iri. Tapi yang ada iri itu adalah orang menggawi seorang anak juga. Buat yang pertama orang yang berilmu menggunakan ilmunya. Kita boleh itu jangan jangan juga berilmu kayak sedikit juga ada dua jadi imam, ada dua tahlil, aku ada dua menjadi khutbah. Boleh kita ini disuruh kita ini. Kalau itu boleh kita ini. Kita ini itu hadap juga kita. Tak amun demi kalau dibilang kita ada di dalam Quran itu kalau Allah berfirman misalnya bakal Al-Quran, nah misalnya hasilnya tidak asas itu dengki. Dengki itu apa? Kalian orang sepeda motor seorang sakit hati, ya kan? Sakit hati. Ada apa? Ada orang sepeda motor seorang anak awal lalu pas apa melihat berhati, ya kan? Ulah apa dia sepeda motor nampaknya orang sampai itu. Padahal ada langsung boleh yang wala tak tahu tuh yang sebelah kita tuh itu beneran lumayan tadi adil ya orang pakar tadi yang tahu lah tak tahu ya itu dia menghadiri ini berarti dengki itu yang orang ini orang pada sepeda motor bukankah iya orang pengarip iya kan seorang juga membayar itu kan boleh itu tapi kalau orang Allahu Akbar di masjid siapa tuh aku ada pada dua kayak sini sudah ya kan aku dua kayak saya boleh balik orang beribadah apa saleh kita hadap dua boleh tapi yang mau dengki kada boleh dengki itu kayak apa Allahu Akbar sidin apa saurah kada apa sidin malah sehari kada mati juga tahu aja aja di masjid itu ada apa dua masjid kalau surga dia ada itu dia dulu aku kadang-kadang ada di masjid kada ke surga tapi baru mau coba lebar. Kedua yang boleh kita iri orang kaya, orang punya, lalu dia mengimpakkan kepada sesuatu. Padahal tuh dia sendiri memberi sumbangan ke masjid, dia tuh sendiri memberi ke satu pesantren, tuh sendiri menyumbang ke satu tahfidzul Quran, tuh sendiri membantu fakir miskin, tuh sendiri bagi lagi orang-orang orang garing, membantu orang sakit. Kita boleh iri. Mah ya udah cakap jauh lebih ada dua penyumbang masjid, ada dua pemberi fatihah sunat, ada dua pemberi tahfidzul Quran, ada umur. Nah, tapi kalau urusan yang lain pada itu tidak ada boleh iri. Dua macam ini yang boleh kita iri. Pertama, orang yang berilmu menggunakan ilmunya kita iri. Yang kedua, orang berharta, orang yang mampu supaya makan hartanya kita ingin juga. Tapi ingat, iri beda dengan dengki. Kalau iri itu ada juga. Melihat orang mengenali perubahan, mengenali padahal ada dua, ya ada apa? Melihat orang sepeda motor berubah ada apa? Tak ada beritanya itu dengki. Ya, tidak dengki itu apa? Orang mengenali perubahan, orang menggunakan saudara sakit hati, jangan ada konsep istiqamah atau kata itu beda. Ini artinya dengki ada boleh. Kalau dengki kita ada boleh. Kalau iri macam tadi boleh. Orang yang berilmu ya kan. Kemudian yang kedua orang yang berharta dan bakat. Jadi tadi di antara yang akan dapat dakwah aras seseorang yang mengimpakkan sesuatu tapi dia tidak dikerjakan. Tapi kalau zakat harus kita ceritakan kepada orang lain supaya jangan apa, supaya jangan sampai terjadi fitnah. Kemudian kalau untuk yang jadi tanya itu tadi di sini
istilah kadang-kadang ada dia aku ya terperutan kalau kayak ibadah akan orang pria ya kan misalkan pada orang inilah kalimat kata-kata yang ditulis oleh Jazaran bila kita beramal tentang ria maka orang pria bila kita beramal tentang ria maka itu ria al-fakta inilah yang pertama. Dan ini sudah sering gue sampaikan, kita mengerjakan sesuatu itu karena Allah. Dan karena Allah di masjid ada, ya kan? Itu jam tawar ya, itu pindah bayi ya. Ada tahu ini darah ria ini penyakitnya di dalam hati. Tak tahu hanya sidik saja. Kalau orang lain nggak tahu, ada orang itu bela. Itu mesti menunggu yang jadi ria. Jangan bisa. Jadi yang tidak di sini ada tahu. Pertama, kita bisa mengerjakan sesuatu, termasuk memberikan sedekah, termasuk kita ada, termasuk kita sembahyang, termasuk kita bisalah kita abun hanya Allah Taala. Jawabannya bisa. Kalau kita ikhlas aku ini karena Allah, bukannya karena siapa-siapa aku diragin sebiar subuh, bukan karena aku, tapi karena Allah. Bukan karena aku. Siapa yang memberi hidayah rajin ke masjid? Siapa memberi hidayah rajin baca Al-Quran? Siapa memberi hidayah rajin bersedekah? Ada karena aku, tapi karena Allah. Maka kalau karena Allah, apalah diriakan? Dan diriakan itu kalau mengamalkan sesuatu itu karena nafsu, pemerintahan seorang, maka mampu ya letak. Ini lihat orang saya aku diparah paling rajin ke masjid. Aku lupa rajin pemberian, aku lupa rajin berdoa, aku lupa bila terasa perasaan aku kata suara seorang hati-hati pasti tidak akan jadi diri karena dia merasa kenapa? Karena dia cari itu ada penterian ya kan? Kata seorang ada minta jaga suka karena dia merasa bangga ujung banyak bangga diri ya kan? Tapi apa kita dikatakan Allah apa yang kita banggakan? Baik suaranya bisa membaca Al-Quran ya kan? Dia merasa ini bukan karena siapa-siapa ada hikmat di Rabbi ini karunia dari Allah. Dia baca Al-Quran, dia tidak merasa dirinya yang baik, tidak merasa dirinya yang berpartisipasi, berprestasi, tapi dia merasa dirinya ini seorang yang baik yang lemah dengan izin, dengan kemudian dengan pemberian Allah. Ada hikmat di Rabbi karunia Rasul, ada dari dia. Ada lagi jadi itu tergantung kita apa tujuan kita mengerjakan ini ibadah kita tidak lain adalah semata-mata keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aku bisa mengerjakan ini semata-mata karena Allah bukan karena apa. Ya kan kita apa saja yang kita semuanya kan dosa. Jadi pengertian yang ria itu ya kan harus pakai kendaraan. Apa yang dimiliki atau diceritakan Nabi Sulaiman. Coba ya. Nabi Daud alaihissalam seorang raja, seorang rasul hebat. Berantakan Sulaiman hebat lagi Sulaiman di mana Daud apa prestasinya Daud? Hebat terkenal ya kan dia bisa membunuh Raja Jalut. Ya terkenal dia. Dia punya suara yang bagus yang baik. Punya anak Sulaiman hebat lagi. Apa Sulaiman juga jadi raja seluruh dunia 2/3 dunia dikuasai oleh Sulaiman alaihissalam. 2/3 ada gambar-gambar ya 2/3 dunia ini bagi 3 sepertiga aja orang 2/3 yang Sulaiman dari hebat Sulaiman. Kemudian Sulaiman oleh Allah memberi kekayaan. Waduh sudah jadi raja kaya pula. Ada lagi yang lebih benar jadi nabi dan rasul. Sulaiman jadi orang yang terkenal ya kan artis-artis sekarang
karena aku. Jadi kelebihan dari Allah diberikan oleh Allah Ta'ala yang Malikul Mulki, Allah SWT yang memiliki kerajaan, diberikan oleh Ta'ala Nabi Sulaiman jadikan raja. Ya kan? Oh, kekayaan Allah SWT yang maha kaya, ya kan? Al-Ghani Budi, ya kan? Yang kaya dan mengajarkan. Oleh Allah SWT Sulaiman diberikan jadilah dia orang kaya. Kemudian jadi Nabi dan Rasul. Siapa yang mengangkat jadi Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala? Sehingga Sulaiman mengatakan, "Hada ibnu Rabbah." Ashkuru apa? Bisakah aku bersyukur ataupun enggak ada? Jadi kita ini alhamdulillah ya kan diberikan kesehatan oleh Allah. Adalah kita bersyukur atau kada bisa? Itulah Allah SWT kita diberi akal ya kan. Bisakah kita menggunakan akal ke jalan yang baik? Kita ini sebagai kesimpulan. Orang-orang yang akan dapat tahu atas pada hari kiamat tadi sudah diceritakan mulai awal ya kan. Syabun nasyafi ibadatullah. Yang terakhir rajulun al-baqa malu memberikan kepada dia tangan kirinya ada tahu. Berarti kita akan mulai bahasa kitanya kita diketahui orang. Tapi kalau tahu ada kedua, tapi yang pertama kita dia memberikan sesuatu. Yang pertama dia adalah termasuk bagian yang istilah di dalam bentuk minal muhsinin. Sebagian makhluk Allah SWT manusia ini banyak yang membaca kita itu menjadikan sesuatu oleh Allah SWT kita dimiliki prihatin sehingga ada hadis Rasulullah mengatakan wallahu fi auni al-'abdi ba'da al-'abdi fi auni. Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong hamba-Nya. Jadi kalau kita ingin mendapat pertolongan dari Allah, tolonglah hamba-hamba Allah yang memerlukan pertolongan. Ya kan? Orang-orang yang yang memerlukan pertolongan kita tolong, tapi ingat pertolongan itu bukan mengharapkan sesuatu ibadah. Wa yuqimuna ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asir. Memberikan makanan orang miskin semata-mata karena cinta sayang dengan dia. La uridu minkum jazaa'a wa la syukura. Aku tidak mengharapkan bagi mereka itu balasan dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Bila orang memberikan sesuatu karena Allah tidak mengharapkan sesuatu, semata-mata ingin memberikan sesuatu yang diberikan oleh Allah, Allah syada dzalika lahu wal qawlu rasul. Orang yang mengimpakkan memberikan sesuatu, Allah dijaga dipelihara oleh Allah. Diingat memberikan itu la uridu minkum jazaa'a wa la syukura. Tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Yang penting kita berikan. Terakhir, mudah-mudahan kalau apa yang saya sampaikan ini mudah diurutkan lain semata-mata karena Allah dan Rasul. Dan belum yakin apa yang Allah sampaikan banyak sekali banyak kesalahannya karena kekurangan waktu yang berlebih. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan ini menambah ya kan wawasan kehidupan kita karena kita hidup di dunia ini akan bahasa kita aja ini kita tidak lain ya, kita ini ingin saling memberi ya kan dan kita saling apa namanya tolong menolong termasuk kita tolong menolong dengan hamba-hamba Allah dengan secara apapun yang kita bisa berikan. Wallahu fi auni al-'abdi ba'da al-'abdi. Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba-Nya Allah menolong orang lain. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.